Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, rencanamu, kehendakmu adalah makanan kami. Hanya karena melaksanakan kehendakmu, kami diselamatkan, ditebus, sebagaimana yang dilakukan Yesus. Bantu kami ya Bapa untuk memahami, menerima makanan surgawi ini, kehendak Bapa di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, pertobatan Saulus merupakan suatu indikasi bahwa suatu kenyataan, suatu pesan bahwa kehendak Allah adalah makanan. Kehendak Allah adalah sesuatu yang harus terjadi dalam hidup manusia. Dan kehendak Allah itu membahagiakan, memberikan kedamaian. Bagaimana tidak seorang Saulus yang dalam tanda petik kejam dan cari-cari orang Yahudi Kristen yang menjadi Kristen dibawa, dipenjarakan. Bahkan mereka pergi sampai ke Damsyik untuk mengejar orang-orang Kristen ini. Tapi Tuhan punya rencana yang seringkali tak terduga. Dan ini menunjukkan kepada kita sejahat-jahatnya dunia, seperti Sodom dan Gomora, sejahat-jahatnya manusia, sekejam-kejamnya manusia, Tuhan punya rencana yang indah. Pada waktunya si iblis akan diikat, dibuang, dihancurkan oleh kuasa Allah. Dan kuasa Allah dalam diri Yesus menjadi suatu kenyataan yang akan terwujud dan terjadi. Meski mungkin kita manusia seringkali tidak mampu mengerti, memahami. Dan kejadian Saulus menjadi Paulus di Damsyik itu merupakan suatu peringatan, suatu pesan yang bagi kita untuk terus berharap, untuk terus yakin. Tak ada satupun yang dapat mengalahkan kehendak Tuhan. Hanya kita karena tidak mampu memahami dan mengerti. Maka mari kita bersandar, yakin, percaya, menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak Tuhan. Dan ini merupakan suatu hal yang harus diperjuangkan dan dipersembahkan terus-menerus kepada Tuhan. Meski mungkin seringkali ada harapan, impossible, tapi nothing is impossible. Dan itu sudah dikatakan ketika Allah menjadi manusia dalam diri Yesus kepada Bunda Maria, tidak ada yang tidak mungkin. Karena itulah maka kita belajar untuk mengerti, memahami tentang Allah yang menjadi manusia itu. Dalam diri Yesus Allah yang menjadi roti, menjadi makanan. Tanpa makanan kita tidak akan mampu hidup. Allah menjadi tubuh Kristus, Yesus menjadi tubuh Kristus. Semoga kita semakin memahami dan menyelami Ekaristi yang kita rayakan itu, yang sehari-hari atau setiap minggu, menjadi misteri yang sungguh-sungguh kita alami dan kita rasakan. Dibutuhkan dalam diri kita suatu kesadaran yang tumbuh, yang berkembang. Bukan hanya sekedar menjalankan, tetapi kesadaran akan kehadiran Yesus, akan Ekaristi, akan tubuh Kristus, akan darah Kristus. Semoga Tuhan meneguhkan kita dan membuka mata kita. Ekaristi itulah yang merupakan mujizat Tuhan yang paling indah, di mana kami para imam diberi karunia untuk mengubah roti menjadi tubuh Kristus, anggur menjadi darah Kristus. Terima kasih Tuhan atas anugerah ini. Semoga kami juga para imam, dan doakan kami para imam supaya kami menjalankan dengan penuh penghayatan, dengan penuh kesadaran. Dengan kesadaran itulah kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, dan pelayanan kami kepada umat Allah. Membawa umat Allah kepada Kristus, dan membawa Kristus kepada umat Allah. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.